Yang kemarin kita telah membahas surat Al-Humazah ya. Dan dengan itu kita mendapatkan hidayah, bisa menekan lisan kita, anggota badan kita untuk tidak meremehkan orang lain, mencela orang lain, menggibah orang lain. Karena kita takut akan azab yang nanti orang yang mencela orang lain akan dibakar di dalam api neraka yang apinya mencapai ke hati. Ini penjelasan dari surat Al-Humazah kemarin. Dan kali ini kita akan membahas salah satu surat yang sangat pendek dan mungkin menjadi favorit kita semua, Ibu ya. Mudah-mudahan favoritnya bukan karena pendeknya, tapi karena maknanya. Maka kita akan dalami makna dari surat Al-Asr. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini terserap ke dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya. Lebih-lebih bisa mengajarkan kepada orang lain. Berikutnya, saya akan bacakan surat Al-Asr terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi bacaan surat Al-Asr yang insya Allah kita semua hafal ya. Dan yang perlu saya tekankan adalah di akhir ayat ada ro sukun, nah, maka jangan dihilangkan. Terkadang kita menghilangkannya seperti membaca wal as, tidak ada r-nya. Nah, maka yang betul adalah wal asr, ada r. Lafi khusr bis sobr, nah, ada r-nya sehingga kita membaca dengan lengkap. Insyaallah. Berikutnya, Ibu sekalian dirahmati Allah, surat ini surat yang pendek ya, terdiri dari 3 ayat dan surat ini ringkas, pendek tapi maknanya sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Imam Asy-Syafi'i, imam kita semuanya pernah mengatakan sesuatu tentang surat ini. Yang beliau mengatakan hadhihi surah, surat ini kata beliau. Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Surat ini kalau Allah tidak menurunkan surat lain selain ini maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Andaikan di dalam Al-Quran itu suratnya cuma 1, Al-Asr, maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i. Sudah cukup untuk memberikan kita nasihat yang besar. Maka surat Al-Asr ini surat yang mulia, surat yang agung, dan di dalamnya penuh dengan nasihat-nasihat. Berikutnya, ada sebuah riwayat Ibu sekalian yang ini disebutkan oleh salah seorang sahabat namanya Abu Madinah Ad-Darimi. Beliau mengatakan, kana rajulani min ashabin Nabi idzal taqaya. Dulu kalau ada 2 sahabat yang ketemu. Nah, jadi dulu ketika ada 2 sahabat ketemu, kata beliau ya, lam yaftariqo, mereka tidak akan berpisah hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar, sampai salah satu dari keduanya mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, sampai akhir ayat. Thumma yusallimu ahaduhuma
'alal akhar. Kemudian mereka bersalaman satu sama lain. Jadi dulu Ibu-ibu sekalian ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu ketika ketemu itu mereka nggak akan berpisah sampai mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau sudah bilang itu berarti mereka berpisah. Kemudian mereka salaman, assalamualaikum. Masya Allah. Ini kebiasaan para sahabat dulu sekalian. Dan kebiasaan ini sepertinya sudah pudar ya di zaman sekarang ya. Saya pernah menjumpai kebiasaan ini itu terakhir waktu saya kecil, yaitu waktu saya ngaji di TPQ. Mungkin ibu-ibu pernah ngalami ya, ngaji di TPQ. Kemudian akhirnya mesti baca surat apa? Wal asri ya, al-asr, baca surat al-asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Habis itu majelis dibubarkan. Masya Allah, ini kebiasaan yang sangat bagus. Apalagi kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Seolah-olah para sahabat itu kalau ketemu mesti yang diomongkan mesti akhirat. Yang diomongkan mesti tentang hal-hal yang bermanfaat. Kan artinya al-asr ini seperti menasehati. Artinya al-asr ini menasehati. Jadi mereka ketika ketemu itu pasti nambah iman, pasti menambah nasihat. Ada saja nasihat yang mereka sampaikan. Maka perbandingan ini dengan kita sangat jauh Ibu sekalian ya. Kalau kita ketemu dengan teman itu kan sukanya ngobrol ke sana ke sini nggak jelas, nggak ada nasihat, nggak ada zikir. Para sahabat itu mesti ada nasihatnya, ada zikirnya, bahkan selalu mengucapkan surat Al-Asr ini ketika mau berpisah. Berikutnya, next. Memang manusia itu suka ngobrol ya, suka bermajelis. Dan Rasulullah pernah mengatakan tentang majelisnya manusia. Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi." Setiap kaum yang bangkit dari majelis, yang majelis itu nggak ada zikir kepada Allah, nggak ingat Allah sama sekali. Majelis apa ini? Majelis banyak ya, Bu. Majelis apa? Majelis kafe, ngopi misalkan, majelis futsal, majelis ngomong ngalor ngidul itu majelis apa? Banyak ya. Ini yang dimaksud Rasulullah. Kalau ada majelis kemudian dia nggak ingat Allah sama sekali, Allah nggak disebut. Illa qamu an mithli jifati himarin. Nanti di hari kiamat itu majelisnya bagaikan bangkai keledai. Majelisnya bagaikan apa? Bangkai keledai. Yaitu nggak berguna, nggak bermanfaat. Dan ketika mereka di hari kiamat lihat pernah bermajelis seperti itu, maka kata Rasulullah, wa kana lahum hasratun, dan mereka menyesal pada hari kiamat. Kenapa aku kok dulu kok banyak bermajelis yang tidak ada manfaatnya, ngobrol ngalor ngidul, ngomongkan orang lain. Majelis-majelis seperti itu yang menjadi penyesalan kita di hari kiamat. Terus bagaimana solusinya? Kan kita sering bermajelis, sering ngobrol. Bermajelis itu tidak hanya majelis ilmu, Ibu, tapi juga majelis PKK dan lain-lain ya, majelis rapat. Walaupun rapatnya rapat perusahaan, rapat bisnis itu juga majelis. Maka bagaimana solusinya? Next, berikutnya. Inilah solusi yang dikatakan Rasulullah SAW. Ini ada sebuah kisah. Waktu itu di dalam sebuah majelis ada sahabat dan di situ ada Rasulullah. Ada sahabat yang berkata begini. Ini namanya Abi Barzah. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada an yaquma minal majlis." Abi Barzah ini kaget. Kagetnya kenapa? Ketika Rasulullah hendak berdiri dari majelis,
kok beliau tiba-tiba mengatakan sesuatu yang belum pernah terdengar, yaitu beliau mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun, sahabat ini kaget, Abu Barzah ini kaget. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Engkau telah mengatakan sesuatu yang belum pernah engkau katakan sebelumnya. Ini pertama kali Rasulullah, ini doa apa ini? Nah, gitu. Istilahnya gitu ya. Doa apa ini? Maka Rasulullah bersabda, qala dzalika kaffaratun. Itu adalah doa penebus, kafarah, penebus. Lima yakunu fil majlis. Penebus bagi orang yang bagi dosa-dosa yang terjadi selama majelis. Makanya doa ini disebut apa? Doa kafaratul majlis. Doa penebus majelis, yaitu menebus dosa-dosa. Inilah awalnya ya, awalnya Rasulullah mengucapkan doa ini. Abu Barzah kaget. Oh, inilah doa kafaratul majlis yang kita sebut dengan itu ya, penebus majelis. Berikutnya. Dan ini diperuntukkan sebenarnya Ibu sekalian. Next week ya. Dan doa ini, kafaratul majelis ini sebenarnya diperuntukkan untuk majelis yang bagaimana? Majelis yang bagaimana? Sebenarnya semua majelis setiap kita mengakhiri majelis tersebut sebelum berdiri maka mengucapkan doa ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi ada satu majelis yang ditekankan oleh Rasulullah harus baca doa ini. Dan kita seringkali lalai. Kita seringkali lalai dari majelis satu ini. Jadi yang kita baca subhanakallahumma bihamdika itu biasanya kita majelis apa? Majelis ilmu ya. Majelis kayak gini, majelis ilmu, majelis zikir. Itu malah membaca kafaratul majelis. Tapi majelis lain malah tidak. Padahal Rasulullah menekankan. Apa kata Rasulullah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man jalasa fi majlis, siapa yang duduk di suatu majlis, fakathura fihi laghatuhu, dan di majelis itu banyak senda gurau. Banyak apa? Banyak guyon. Yang dimaksud banyak guyon adalah sesuatu yang enggak bermanfaat. Ngobrol ngalor ngidul, guyon ini ketawa sana, ketawa sini. Apa kata Rasulullah? Faqala qabla ayyakumu min majlisi dzalik. Maka katakanlah sebelum kamu berdiri dari majelis itu, majelis guyon, majelis yang enggak bermanfaat tadi, katakanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat. Aku enggak akan ngomong yang enggak bermanfaat lagi. Nah, ini majelis yang ditekankan oleh Rasulullah. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kalau dia mengatakan hal itu, niscaya dosa-dosanya tadi, dosa lisan tadi, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Insya Allah diampuni. Jadi doa ini, ibu-ibu, ditekankan ketika majelis apa? Majelis guyon, majelis ngobrol. Doa ini ya. Dan kita sering lalai darinya. Kita kira itu bukan majelis, ya cuma duduk, ngobrol, guyon. Ini bukan majelis, padahal itu majelis. Nah, majelis ya tempat duduk, jelas. Maka ini tempat duduk. Majelis itu ya apapun. Ini penekanan ya. Next berikutnya. Maka itulah sebagai sunnah para sahabat ketika kita bermajelis, ketika mau
berpisah dengan teman kita, kalau bisa saling nasihati. Kalau bisa membaca surat Al-Asr, yo, Masya Allah. Tambah mengikuti sahabat ya. Tapi zaman sekarang apa ada? Bu, saya pamit dulu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Kayak aneh ya. Zaman sekarang sepertinya enggak ada. Maka ya kalau bisa disiasati ketika di akhir majelis ya. Akhir majelis. Habis ngaji, baca wal asri terus pulang. Habis rapat PKK, baca wal asri terus pulang. Biar kita dapat nasihat. Kita Imam Asy-Syaukani, maka ini perlu diterapkan kebiasaan sahabat ini ketika di akhir majelis membaca surat apa? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Allah berfirman di dalam ayat yang pertama, wal asri, demi masa. Ini adalah ayat yang pertama kali kita bahas tentang sumpah ya. Sebelumnya kita belum pernah bahas sumpah ya. Jadi ayat yang pertama kita bahas sumpah pertama yaitu demi masa. Wal asri. Ini ayat tentang sumpah. Berikutnya next. Maka ciri-ciri sumpah dalam Al-Qur'an biar kita tahu ya kapan Allah bersumpah yaitu ketika diawali dengan huruf wawu dengan harokat fathah wa, kemudian akhirnya i, itu sumpah. Jadi kalau ada wa terus akhirnya i, itu sumpah. Wal asri, demi masa. Contoh lain, wal fajri, demi fajar. Wal laili, demi malam. Kalau ada wa terus akhirnya i, itu sumpah. Dan sumpah ini apa? Sumpah ini maksudnya adalah penekanan. Ini penting. Ini serius. Wahai manusia, wahai orang beriman, dengarkan. Aku bersumpah. Wal asri. Kan gitu ya. Kalau kita sedang sumpah kan berarti kan serius ya. Kamu mencuri ya? Enggak. Kamu mencuri ya? Enggak. Sumpah saya enggak mencuri. Itu berarti kan penting. Sumpah saya enggak mencuri. Lah ini Allah yang sumpah. Berarti apa yang akan difirmankan Allah ini penting. Jadi pokoknya kalau ada sumpah, setelahnya sumpah ini sangat penting. Sampai Allah bersumpah ini berarti sudah penting sekali. Padahal firman Allah yang biasa saja itu sudah penting, apalagi ditambah sumpah. Wal asri, demi masa Allah bersumpah. Ini ayat kalau ada sumpahnya ini berarti Allah sedang menekankan sesuatu itu. Ini harus kita dengarkan, harus kita perhatikan. Allah sedang bersumpah. Berikutnya, ada pelajaran tauhid di sini yang kita harus ketahui ya tentang sumpah. Yang pertama, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Hanya Allah. Contohnya seperti ini tadi. Wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bisa jadi bersumpah dengan nama yang lain, dengan makhluk yang lain. Contohnya tadi demi malam. Wal lail, contohnya demi fajar. Wal fajri. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Dan yang kedua, manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh sumpah dengan nama lain. Tidak boleh bersumpah dengan nama lain. Contohnya yang kita sering dengar ya. Sumpah demi bapak ibuku contohnya. Atau sumpah apa yang selain nama Allah. Sumpah pocong atau sumpah apa. Itu banyak. Itu selain nama Allah. Dulu ibu-ibu sekalian ada orang yang seperti itu. Jadi demi dulu ada kisah seorang sahabat itu pernah mendengar ada orang yang sumpah demi selain Allah, yaitu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau pernah dengar ada orang yang mengatakan kalla wal ka'bati, tidak, demi Ka'bah. Nah, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata kepada orang itu,
menasehati ya. Jangan mengatakan demi Ka'bah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man khalafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang sumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi orang yang sumpah dengan nama selain Allah itu syirik, orang syirik. Wali rasuli, war rasuli, demi Rasulullah. Sumpah Al-Quran. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Atau demi yang lain. Maka dia telah melakukan kesyirikan, kata Rasulullah. Kenapa sih kok tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah? Demi bapakku, aku enggak mencuri. Demi ibuku. Nah, misalkan. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah? Karena orang yang bersumpah dengan sesuatu biasanya di hatinya itu dia mengagungkan hal itu. Kalau orang mengagungkan bapaknya, ibunya, dia takut kehilangan bapak ibunya, maka dia sumpahnya pakai itu. Kamu mencuri ya? Enggak, demi bapak ibuku mati, aku enggak mencuri. Karena dia mengagungkan bapak ibunya, takut kalau kehilangan bapak ibunya. Bapak ibuku mati, aku nggak akan mencuri. Aku nggak mencuri kok. Nah, biasanya begitu. Atau sumpah-sumpah yang lain, biasanya dia mengagungkan dalam hati. Maka hendaknya seorang muslim, orang yang beriman, itu di hatinya hanya ada Allah yang dia agungkan. Makanya dia kalau bersumpah, dia pakai nama Allah. Apakah kamu mencuri? Enggak, demi Allah, demi Allah. Allah yang paling agung di hatiku, aku nggak mencuri. Maka itu yang dimaksud syirik. Kalau orang mengagungkan selain Allah, dia kan syirik. Di dalam hatinya ada zat yang setara dengan Allah, itu kan syirik. Maka dalam hati kita, ibu sekalian, yang paling kita agungkan Allah saja. Gak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau mau sumpah, demi Allah. Demi Allah. Bahasa Arabnya apa? Wallahi. Bukan wallahu, bukan. Bukan wallaha, tapi apa? Wallahi. Ciri sumpah tadi ya, diawali dengan wa, diakhiri dengan i. Wallahi, demi Allah, saya nggak mencuri, Pak. Itu kalau mau bersumpah. Terus kalau Allah kenapa kok bersumpah dengan makhluk boleh? Ini kan tadi poin pertama. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kita kok nggak boleh demi matahari, demi bulan, nggak boleh. Yang boleh hanya Allah. Kenapa Allah boleh sedangkan kita tidak? Maka jawabannya kita nggak boleh tanya-tanya. Itu etikanya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Yang ditanya adalah mereka. Ya kita ini manusia yang ditanya. Allah nggak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Terserah Allah mau sumpah dengan makhluknya, dengan sumpah dengan matahari, terserah. Kalau kita nggak boleh, sumpahnya harus demi Allah. Wallahi. Next, berikutnya. Namun, ibu sekalian, yang perlu diperhatikan, jangan sering-sering. Ini adab juga ya. Jangan sering-sering sumpah. Jangan sering-sering sumpah. Dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit demi Allah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengancam hal tersebut. Ada sebuah hadis yang mengancam hal tersebut. Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, yang nanti di akhirat Allah nggak akan ngajak bicara, saking marahnya. Allah marah nggak akan ngajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah nggak noleh sedikit pun ke dia, nggak noleh belas, saking marahnya. Yaumal qiyamah, ketika hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan dia nggak disucikan, nggak diampuni. Walahum azabun alim, baginya azab yang pedih. Ada 3 golongan yang seperti ini. Nggak diajak bicara Allah, nggak dilihat Allah, nggak diampuni, dan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih. Apa itu? Golongan yang pertama.
Ini mudah-mudahan kita terhindar dari 3 golongan. Golongan yang pertama, usyaimitun zanin. Apa itu usyaimit? Usyaimit itu orang yang rambutnya sudah putih, rambutnya sudah beruban. Usyaimit kalau bahasa kita orang sepuh ya, orang sudah tua. Zanin, berzina. Jadi orang yang sudah tua tapi masih berzina. Ini Allah nggak akan ngajak bicara, Allah nggak mau lihat, Allah lagi marah dengan orang ini. Allah marah betul dengan orang ini. Sudah tua kok masih berzina. Kenapa? Karena orang sudah tua itu syahwatnya sudah menurun, sudah hilang. Tapi dia kok masih berzina kebangetan, kebacut. Intinya. Ini golongan yang pertama. Orang tua tapi masih berzina. Zina itu kotor. Zina itu qabih, kotor. Tapi kalau orang tua yang berzina ini lebih kotor. Zanin. Golongan yang kedua, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Wa'ailun mustakbirin. Wa'ailun, ailun orang nggak punya, orang miskin. Orang miskin mustakbirin, tapi sombong. Orang miskin tapi sombong. Ini juga orang kebacut ya. Tinggal 10 menit. Ini juga kebacut. Orang kaya sombong pantas. Ya sebenarnya nggak pantas ya, karena kekayaan dia punyanya Allah. Maksudnya dia ada yang disombongkan. Dia punya mobil, punya rumah. Lah ini orang miskin sombong, nggak punya apa yang dia sombongkan, tapi dia sombong. Ini Allah marah kepada. Golongan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Nah ini yang sama dengan yang kita bahas ya. Wa rajulun ja'alallahu bidha'atihi la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Yaitu orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpah demi Allah. Dan dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah demi Allah. Jadi orang yang dikit-dikit sumpah. Demi Allah ini bagus ini barangnya. Beneran ini demi Allah bagus. Nah, orang yang beli juga gitu. Demi Allah ini kalau kamu ini jelek, demi Allah. Semuanya demi Allah. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Maka ini golongan yang ketiga, yang dia menggunakan nama Allah sebagai barang dagangannya. Maka ibu sekalian, jangan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit sumpah. Karena banyak bersumpah bisa menjerumuskan kepada kedustaan. Banyak sumpah itu bisa menjerumuskan kepada kebohongan, kedustaan. Tapi kalau darurat, maka diperbolehkan. Daruratnya, demi Allah, darurat boleh. Next, berikutnya. Itu tadi tentang sumpah ya. Wal asr. Ada 3 macam tafsiran dari kata asr. Apa itu wal asr? Wal asr yang pertama adalah demi masa, demi waktu. Yang kedua adalah demi waktu sore. Kapan itu waktu sore? Yaitu dimulai setelah matahari tergelincir, pada zuhur sampai matahari terbenam, sampai mau maghrib. Ini sore. Demi waktu sore. Tafsiran yang ketiga, demi sholat asar. Kita tahu ya, asar, sholat asar, demi sholat asar. Dan yang pendapat yang dipilih oleh para ulama, yang mayoritas, ya, pendapat yang paling luas, yaitu demi masa. Demi waktu. Ini pendapat Imam At-Tabari. Pendapat ini adalah pendapat yang paling luas, kata beliau, Imam At-Tabari. Wal asr. Next, berikutnya. Kenapa waktu itu Allah gunakan sebagai sumpah? Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu penting. Waktu itu penting. Dan waktu itu adalah modal. Kita sebagai manusia, apakah diberi modal kekayaan? Tidak. Kita kekayaannya beda-beda. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Apakah kita dikasih modal fisik yang kuat? Tidak. Kadang ada orang yang fisiknya lemah.
Tapi semua manusia Allah beri modal yang sama, yaitu waktu, yaitu umur. Dan umur itu seperti air bening atau air berwarna di dalam gelas kaca. Kita punya gelas, tergantung kita mau ngisi dengan air putih, air kopi, bahkan air air yang menjijikkan pun bisa, tergantung. Maka kita punya waktu tergantung kita. Kita bisa memanfaatkannya dengan kebaikan atau keburukan. Inilah modal terbesar manusia, yaitu apa? Waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat penting. Kalau kita kehilangan uang, ibu-ibu sekalian, itu kita bisa nyari lagi besok karena kita punya waktu kan. Hari ini kita kehilangan uang, besok bisa kita cari. Hari ini kita kehilangan teman nggak mau kesini lagi, besok kita bisa cari teman lagi. Tapi kalau sudah kehilangan waktu, habis sudah. Kalau sudah kehilangan waktu, maka habis. Maka inilah pentingnya apa? Pentingnya waktu. Terakhir ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri sebelumnya. Ini bahasa Arab tadi. Ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Ibna Adam, wahai anaknya Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya kalian ini cuma kumpulan hari-hari. Hanya kumpulan hari-hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau sehari itu hilang, maka hilanglah sebagian diri. Kita ini cuma kumpulan waktu, kumpulan hari-hari. Hari-hari hilang, kemarin hilang, minggu lalu hilang. Sudah kita tinggal terkikis, kita seperti terkikis. Kalau hari-hari hilang, maka hilanglah sebagian dari diri kita. Next berikutnya. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Karena waktu itu sangat penting. Waktu adalah modal. Dan waktu itu cepat berlalu, Ibu sekalian. Cepat berlalu. Imam Ahmad pernah mengatakan, masa mudaku itu seperti kotoran yang nempel di bajuku. Tiba-tiba hilang. Imam Ahmad mengatakan, masa muda itu cepat hilang. Seperti kotoran yang nempel di tangan. Ini kata Imam Ahmad. Cepat sekali. Pasti ibu-ibu kita juga mikir ya Allah, kita dulu muda itu cepat ya. Nggak kerasa tiba-tiba sudah umur 40-an, 50-an. Cepat sekali. Apalagi zaman sekarang ibu sekalian. Seperti kemarin itu barusan Jumat, sekarang kok sudah Jumat lagi. Kemarin sepertinya barusan akhir bulan, sekarang sudah mau akhir bulan lagi. Waktu itu cepat berlalu. Apalagi zaman sekarang yang mendekati hari kiamat, kata Rasulullah, la taqumus saa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat sampai waktu itu berdekatan. Sampai zaman itu berdekatan. Cepat sekali. Seminggu itu seperti sehari. Sebulan itu seperti seminggu. Setahun seperti sebulan. Cepat sekali waktu itu. Maka ada perhitungan 63 tahun di dunia itu seperti 1,5 jam waktu di akhirat. Berarti kita hidup itu cuma 1,5 jam. Sangat pendek sekali, sangat cepat sekali. Bahkan pengakuan orang yang sudah mati di akhirat itu mengatakan, ketika Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Kamu hidup di dunia berapa tahun sih? Maka mereka mengatakan, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kami itu merasa seperti hidup di dunia itu cuma 1 hari atau mungkin cuma setengah hari atau berapa. Nah, ini ternyata cuma 1,5 jam kita hidup di dunia. Waktu itu cepat berlalu dan waktu itu modal kita. Maka waktu itu sangat penting. Manfaatkanlah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah nasihat dari Allah. Padahal hanya dengan sumpah, wal asr, demi waktu, saking pentingnya makna waktu itu. Demikian Ibu sekalian, ini saya percepat ya. Jadi ini pembahasan ayat yang pertama.
Insya Allah kita akan bahas lebih lengkap tentang waktu dan hubungannya dengan kita manusia. Karena innal insana lafi khusrin, hubungannya waktu dengan kerugian itu apa, dan bagaimana tips-tipsnya kita menjaga waktu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat tafsir satu ayat ini, dan bisa kita resapi, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan menjadi pahala di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Terima kasih Ustadz untuk pengetahuannya atau tausiahnya tentang tafsir surat Al-Asr. Mungkin untuk berikutnya kita tutup dengan doa penutup dari Ustadz Hanif.